Kisah di bawah ini merupakan peristiwa yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Nama toko dan tempat seperti biasa akan saya samarkan demi kenyamanan bersama. Kedua mata Lina melotot tajam ke arah Ustadz Rizwan yang tengah duduk di hadapannya. Otot di kedua bahunya kaku, punggungnya menegang disertai jari-jari tangannya yang membentuk menyerupai cakar. Sementara nafas Lina memburu turun naik sambil memasang posisi dan menunggu kesempatan yang baik untuk dapat menyerang pria tersebut. Namun, di dalam hatinya, ia sendiri heran mengapa timbul rasa tidak suka yang begitu hebat kepada Ustadz Rizwan. Bahkan rasa bencinya yang terlalu dalam, sampai-sampai ia berniat untuk mencelakai orang itu. Mata Rizwan memperhatikan gerak-gerik Lina yang semakin gelisah. Sementara ia tetap tenang walau pasiennya tersebut telah menunjukkan tanda-tanda akan melakukan perlawanan terhadapnya. Padahal proses ruqyahnya saja belum dimulai, tapi gadis itu sudah belingsatan tidak karuan. Nampak bibir Rizwan tersenyum sedikit, dan hal tersebut malah memancing amarah Lina. Spontan saja ia langsung mengamuk lalu menerjang Rizwan disertai caci maki yang terlontar dari mulutnya. Untungnya aksi tersebut berhasil ditahan oleh ayah dan ibu Lina yang juga ada di sana. Astagfirullahaladzim, ucap Rizwan. Ia mencoba menenangkan diri yang nyaris jadi amukan pasiennya itu. Istighfar Lina, istighfar, seru ayahnya. Sementara sang ibu buru-buru membenarkan letak jilbab anaknya yang hampir saja terlepas. Walah, ini jinnya udah main nyosor saja, padahal belum saya apa-apain. Kelakar Rizwan sambil menahan tawa. Tidak mau diejek, Lina lantas mendelikan matanya lebar-lebar sambil berseloroh lantang. Pergi kamu, ngapain kamu di sini? Apa kamu cari mati? Ucap Lina. Namun disergah seperti itu malah membuat Rizwan nyengir, karena sebenarnya ia sudah terbiasa menghadapi keadaan semacam ini. Ya sudah, biar tidak berlama-lama saya mulai saja ruqyahnya ya. Bapak sama ibu tolong dipegangin anaknya, takutnya dia ngamuk lagi. Tukas Rizwan. Rizwan kemudian memakaikan sarung pada kedua tangannya. Bibirnya perlahan mengucapkan kalimat ta'awudz disusul dengan membaca basmalah. Sontak, seketika itu juga bola mata Lina membeliak. Mulutnya mengerang, kemudian ia memekik teramat kencang. Ah! Tapi, kenapa Lina bisa sampai seperti itu? Begini ceritanya. 3 pekan yang lalu Lina terjatuh dari motor sewaktu pulang kerja. Dan karena hanya kecelakaan ringan, ia cuma mengalami luka-luka kecil pada bagian kaki. Namun, esok hari setelah kecelakaan tersebut, ia malah terserang demam tinggi. Panas tubuhnya tidak kunjung menurun sehingga Lina terpaksa dibawa ke klinik. Dan usai diperiksa ternyata ia terkena tipes. Dan faktor penyebabnya, Lina kelelahan karena terlalu banyak bekerja serta kurang istirahat. Mau tidak mau, lantas Lina pun mesti menginap selama 2 hari di klinik tersebut. Malam pertama saat tidur di tempat tersebut, Lina sempat mendengar ada suara perempuan yang memanggil-manggil namanya. Suara panggilan itu rasanya terdengar sangat jauh.
Tapi telinga Lina dapat menangkapnya dengan cukup jelas. Namun karena kejadian tersebut hanya berlangsung sekali itu saja, Lina lantas tidak begitu memusingkannya. 2 hari setelah dirawat inap, kondisinya sudah mulai membaik dan ia pun dipersilakan untuk pulang. Bahkan, ia sendiri telah lupa peristiwa aneh saat di klinik yang lalu itu. Dan pada malam yang berikutnya, dia bermimpi didatangi seorang wanita asing yang memanggilnya. Lina, sini temani aku yuk, ujar perempuan itu. Dalam mimpi tersebut Lina hendak menemui orang itu, tapi ia menghentikan langkahnya saat ia mengetahui bahwa wanita tersebut memiliki 2 lengan panjang yang terjulur hingga ke lantai. Dan tanpa terduga, sosok tadi maju mendekat, kemudian sekonyong-konyong ia menerkam tubuh Lina hingga jatuh terjerembab. Seketika itu juga Lina terbangun dari tidur. Ia meyakinkan diri sendiri hal mengerikan yang barusan hanyalah mimpi buruk biasa, walaupun kesannya begitu nyata. Batin Lina mulai diliputi rasa cemas. Apalagi ketika pada keesokan harinya ia mendapati kedua kakinya menjadi sulit untuk digerakkan. Berkali-kali dicobanya untuk bisa berdiri, tapi anehnya tetap saja ia kepayahan. Dia hanya bisa terduduk lemas di atas kasur. Matanya mengamati kedua kakinya yang lunglai secara mendadak. Lantas ia pun menangis histeris. Ia sadar bahwa kakinya kini telah lumpuh. Namun anehnya hasil pemeriksaan laboratorium tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kerusakan pada kedua kaki Lina. Bahkan, kecelakaan yang lalu bukan menjadi penyebab utama lumpuhnya kaki Lina yang mendadak itu. Lina juga sempat ditangani oleh ahli tulang dan saraf. Namun sayang usaha tersebut belum juga menunjukkan hasil yang memuaskan. Lina bingung sekaligus sedih. Ia hanya ingin tahu faktor utama hingga ia tidak bisa berjalan seperti sekarang ini. Padahal sebelum ini ia sungguh yakin fisiknya dalam keadaan prima setelah sakit kemarin. Dan jika penyebabnya adalah kecelakaan tempo hari, tidak semestinya juga mengakibatkan ia langsung lumpuh hanya gara-gara jatuh sedikit dari motor. Namun, di sisi yang lain, sebenarnya Lina juga dirasakan dengan semakin seringnya ia bermimpi tentang wanita berlengan panjang tersebut. Semakin sering ia bermimpi, semakin jelas Lina dapat melihat rupa mengerikan dari wanita tersebut. Belakangan Lina juga bahkan sudah menyadari bahwa sosok itu telah melilitkan lengannya pada kedua kakinya. Hal itu kemudian mengakibatkan Lina jadi was-was dan takut untuk tidur. Tapi dari sini, ia mengetahui ada hubungan antara penyakit yang dideritanya dengan sosok perempuan dalam mimpinya itu. Benar saja. Kecurigaannya semakin menjadi tatkala pada suatu kali seorang kerabat ibu datang menjenguk dengan membawa anaknya yang masih berusia sekitar 4 tahun. Awalnya, gadis kecil itu terlihat riang ketika memasuki rumah. Namun tiba-tiba saja ia menangis sembari menjerit seperti sangat ketakutan. Dan karena sangat sulit untuk dipujuk supaya tenang, lantas si ibu terpaksa membawanya pulang. Belakangan diketahui penyebab bocah tersebut menangis. Dia mengaku melihat sosok perempuan dengan wujud menyeramkan sedang memeluk tubuh Lina. Anak itu juga melihat ada yang melingkar pada kaki Lina yang awalnya ia kira seekor ular. Namun setelah diperhatikan lebih seksama, benda yang melingkar tersebut ternyata sepasang tangan yang begitu panjang hingga menyerupai ular yang tengah melilit. Sontak,
kedua orang tua Lina terhenyak mendengar kesaksian di luar nalar semacam itu. Memang sulit untuk percaya, tapi rasanya cerita tersebut cukup relevan dengan keadaan yang dialami Lina sekarang. Oleh sebab itu, mau tidak mau mereka pun harus meyakini bahwa terdapat sesuatu yang sedang bersemayam pada diri Lina. Entah apapun bentuknya, yang pasti sesuatu tersebut harus dipaksa pergi sebelum kondisi Lina bertambah parah. Singkat cerita, suatu ketika masih di lingkungan kediaman keluarga Lina kedatangan beberapa orang tamu dari luar daerah. Sepatutnya yang dilakukan tuan rumah, para tamu tersebut disambut dengan baik oleh warga sekitar, terutama oleh pengurus masjid. Satu persatu tamu-tamu itu kemudian memperkenalkan diri. Salah satunya bernama Rizwan, atau yang biasanya dikenal dengan sebutan Ustadz Rizwan. Benar, di antara rombongannya Rizwan ialah yang termuda, dan ia yang paling paham ilmu agama. Katanya beliau merupakan alumni pondok pesantren terkenal yang berada di Jawa Timur. Lebih menariknya lagi, ternyata Rizwan juga merupakan seorang terapis ruqyah yang di masa itu masih terdengar asing bagi kebanyakan masyarakat. Sontak, orang-orang yang hadir di masjid dengan antusias ingin mendengar tentang ruqyah ini lebih dalam lagi. Lantas dengan sabar Rizwan menjelaskan hal tersebut kepada mereka yang bertanya. Sementara ayah Lina yang kebetulan sore hari itu berada di masjid, beliau ikut tertarik dengan pembahasan tersebut. Beliau lantas berniat untuk meminta Rizwan datang ke rumah supaya ia mau melihat anaknya yang kondisinya sendiri makin memprihatinkan. Untungnya Rizwan bersedia untuk datang, dan setelah mengatur jadwal, ia pun berjanji akan segera menengok Lina secepat mungkin. Kembali ke proses ruqyah. Dari mulut Rizwan tidak henti-hentinya bacaan ayat-ayat suci dilantunkan. Sementara itu Lina terus meronta dan meraung-raung menahan rasa panas seolah-olah ada bara api yang hendak membakar habis tubuhnya. Fisiknya semakin lemah, tapi ada semacam dorongan aneh dari dalam tubuh yang memaksanya supaya terus berontak. Lina, ia menggerakkan jari-jarinya mengincar wajah Rizwan. Namun ustadz tersebut mengelak hingga ia terhindar dari cakaran kuku Lina. Dan di titik inilah, Lina sudah mulai frustasi. Tenaganya sendiri sudah tidak sanggup untuk melakukan perlawanan lebih lanjut. Sementara telapak tangan Rizwan yang dilapisi sarung menyentuh di bagian kaki Lina. Hal ini mengakibatkan ia melengking kesakitan luar biasa. Rasa panas yang membakar menjalari bagian tersebut. Akibatnya tubuh Lina kejang-kejang tidak karuan. Panas! Panas! Racaunya. Namun di dalam hati ia menyadari bahwa sejatinya bukan dia yang merasakan sakit tersebut. Singkat cerita, entah bagaimana penglihatan Lina tersibak, ia pun dapat melihat dengan jelas wujud sosok yang selama ini bercokol di raganya. Lina, dia terkejut setengah mati. Karena makhluk mengerikan tersebut ternyata yang selalu menghantuinya lewat mimpi. Nampak sebagian tubuh jin berbentuk wanita itu telah hangus terbakar. Lidah api menjalar menuju bagian atas badannya. Sementara kepalanya dipenuhi api, lalu merambat di kedua lengannya yang masih melingkar pada kaki Lina. Makhluk itu meronta-ronta dan menjerit kencang. Lilitan erat tangannya terlepas seiring dengan kobaran api yang kiat melahap seluruh bagian tubuhnya. Lina, dia merasa ngeri harus menyaksikan pemandangan tersebut. Dalam hatinya ia berdoa supaya diberi keselamatan.
Matanya terpejam lalu berharap semoga mimpi buruk ini segera berlalu. "Keluar, keluar," kata Rizwan sambil menepuk-nepuk punggung Lina. Lantas, sekejap saja mulut Lina memuntahkan isi perutnya tanpa tertahan. Kemudian kesadarannya berangsur pulih seusai muntahannya yang terakhir. Kini, sekujur tubuh Lina dibasahi oleh peluk. Ia rasakan dadanya mulai terasa lapang. Rasanya pun sekarang jadi lebih ringan dibanding dengan yang sebelum ini. Ia kemudian mencoba untuk berdiri, dan ajaib kakinya yang tadinya lumpuh sekarang dapat bergerak kembali seperti sedia kala. Sontak Lina pun bersujud. Begitu juga kedua orang tuanya. Mereka semua bersyukur masih diberikan kesempatan untuk sembuh dari penyakit lewat bantuan seorang ustadz. Lina, ia kemudian tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Rizwan. "Jangan berterima kasih kepada saya, tapi berterima kasihlah kepada Allah. Tanpa pertolongan dari Dia, mustahil saya bisa membantu. Saya hanya perantara saja," jawab Rizwan bijaksana. Terlepas dari kesembuhannya, namun masih ada beberapa pertanyaan yang diutarakan Lina. Salah satunya yaitu tentang tujuan jin tersebut. Menurut Rizwan, ia tidak bisa menebak perilaku jin. Mungkin ada alasan khusus sehingga ia menempel, atau bisa jadi ia hanya ingin mengganggu saja. Dan yang mesti diingat, supaya jin itu tidak kembali meneror lagi, ibadahnya harus benar-benar dijaga ya. Sering-sering membaca Al-Quran supaya rumah tidak disinggahi jin. Juga banyak berdoa agar Allah senantiasa melindungi kita dari hal-hal yang negatif, pesan Rizwan. Lina mengangguk. Dalam hatinya ia berjanji akan selalu menjaga amal ibadahnya yang memang sering ia lalaikan sebelum ini. Dan ia juga berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seminggu kemudian, Rizwan dan istri dipusingkan oleh perilaku putra mereka belakangan ini. Karena hampir setiap malam bocah berusia setahun itu kerap kali menangis tanpa sebab. Padahal anak tersebut jarang sekali rewel, apalagi menangis sampai berjam-jam lamanya. Ia hanya bisa tenang ketika memasuki waktu fajar, ataupun setelah didengarkan bacaan Al-Quran. Sontak, perasaan Rizwan mulai tidak nyaman. Apalagi ketika istrinya bercerita pernah bermimpi didatangi oleh seorang wanita dengan kondisi tubuh hangus terbakar. Istrinya bercerita, wanita itu marah kepada Rizwan karena telah berani menyakiti dirinya. Rizwan paham, jin wanita tersebut ternyata menaruh dendam padanya. Sejujurnya ia tidak pernah mengira keluarganya pun akan terkena imbas dari proses ruqyah kemarin. Dan kejadian seperti ini baru pertama kali terjadi sepanjang karirnya selaku terapis. Lantas, malamnya Rizwan hendak melaksanakan sholat tahajud. Di ambang pintu kamar ia tertegun saat melihat ada sesuatu tengah berdiri di sana. Di balik gorden putih yang tipis, nampak sosok wanita itu dengan wujud hancur terbakar sedang menatap tajam ke arah Rizwan. Matanya mengisyaratkan kebencian seolah ada dendam yang sepertinya ingin segera dilampiaskan. Sontak, nafas Rizwan tertahan menyaksikan penampakan menyakitkan dari makhluk itu. Apakah itu dia? Apakah itu jin yang dendam kepadaku? Terkanya dalam hati.
Perlahan hatinya mulai gentar. Sungguh ia tidak menyangka bentuk makhluk tersebut ternyata terlalu rusak. Akal sehatnya kini tidak sanggup untuk menyaksikan penampilan itu jauh lebih lama. Rizwan goyah. Pandangannya mulai menggelap. Kesadarannya semakin jauh berkurang hingga ia pun terkulai lemah dan akhirnya jatuh pingsan. Begitulah. Terlepas kalian percaya atau tidak, ambil saja hikmahnya.